Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, untuk hari ini ya, untuk kelompok 1. Ya, yang kelompok 1 yang hari ini pelajarannya daring ya, atau belajar di rumah. Silakan kalian simak video dari Ustadz ya. Walaupun di rumah tetap kalian harus belajar. Oke, kita akan melanjutkan materinya di pembelajaran yang kedua ya. Kemarin kan pembelajaran 1, sekarang di pembelajaran 2. Sebelum belajar kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi ya, semoga nanti kalian bisa menyerap ilmunya atau menyerap materinya dengan mudah ya, dan tidak cepat lupa. Oke, silakan kalian buka buku bupenanya halaman sebelum kalian buku bupenanya ya. Sebelum kalian belajar di pembelajaran 2, Ustadz ingatkan kembali ya, kemarin PR-nya ya, di halaman 54 ya, tentang ini membuat pertanyaan ya, dengan bacaan kul desak lantaran jerbu ya. Bacaannya itu kalian buat pertanyaan, masing-masing kata tanya kalian buat pertanyaannya 1 ya. Berarti ini 1 pertanyaan, kemudian 1 jawaban ya. Kemudian ini juga sama ya, kata tanya siapa kalian buat pertanyaan 1, kemudian jawabannya apa. Kemudian halaman 55 ya, lanjutannya kata tanya di mana kalian buat pertanyaan ya, kata tanyanya apa ya, di mana, kemudian jawabannya 1 ya. Kemudian bagaimana dan mengapa juga sama ya, masing-masing kalian buat 1 pertanyaan ya. Buat pertanyaannya berdasarkan bacaan ya di halaman 53 tentang ya tentang jerbu yang ada di Riau ya, kul desak lantaran jerbu. Oke, itu ya, nanti jangan lupa dikerjakan bagi yang belum. Nah, untuk materi hari ini kalian buka buku bupenanya halaman 104. Di situ ada bacaan tentang penyakit pada organ pernafasan bagian 1. Ya, kalian simak bacaannya. Organ pernafasan pada manusia dapat terserang penyakit. Nah, terdapat beberapa penyebab yang berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa penyakit pada sistem pernafasan. Nah, yang pertama ada penyakit asma, kemudian flu atau influenza, ada penyakit bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Nah, nanti ada 5 penyakit yang akan dibahas ya di pembelajaran 2 ini. Oke, kemarin kalian juga sudah sedikit ya membahas tentang beberapa penyakit pernapasan. Ya, kita akan mendalami lagi di pembelajaran yang kedua. Nah, penyakit yang pertama ya, penyakit pada organ pernafasan yang pertama ada penyakit asma. Nah, pengertiannya adalah penyakit asma itu adalah penyumbatan saluran pernafasan ya, atau penyempitan saluran pernafasan yang dapat disebabkan oleh debu. Ini penyebabnya ya. Debu, udara dingin, kemudian alergi terhadap makanan tertentu ya. Alergi berarti ketidakcocokan ya, ketidakcocokan terhadap sesuatu. Itu alergi ya. Di sini alergi terhadap makanan tertentu atau kelelahan ya. Itu adalah penyebab penyakit asma ya. Ingat-ingat ya. Jika ada pertanyaan, apa penyebab penyakit asma ya, kalian bisa jawab penyebab penyakit asma
Disebabkan antara lain debu ya, udara dingin, alergi ya, kemudian kelelahan ya. Itu adalah penyebab-penyebab dari penyakit asma. Pengertiannya, penyakit asma itu adalah penyumbatan pada saluran pernapasan. Nah, kemudian gejalanya atau ciri-cirinya ya. Ciri-ciri penyakit asma yaitu dada terasa sesak, kemudian disertai batuk dan nafas terasa berat ya, ketika bernafas itu terasa berat karena terdapat penyumbatan ya pada saluran pernafasannya, nafasnya tidak lancar. Nah, itu adalah ciri-ciri penyakit asma. Kemudian ada pengobatannya ini ya. Pengobatan asma dapat dilakukan dengan memberikan inhaler. Nah, apa sih inhaler? Inhaler itu alat bantu pada penderita asma ya, yang berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernafasan secara langsung dengan cara diisap melalui mulut ya. Jadi ada alatnya ya, alat bantu pengobatan ya untuk penderita asma. Nama alatnya yaitu inhaler. Ingat-ingat. Oke, kita lanjut lagi ke penyakit berikutnya. Ya, ada penyakit flu atau influenza. Ya. Flu itu adalah gangguan pada organ pernafasan yang disebabkan oleh virus. Ya, itu flu. Kemudian gejalanya, gejalanya ada sakit kepala, demam, kemudian kemampuan penciuman berkurang, ya. Hidung tersumbat oleh lendir ya. Jadi kemampuan berciumnya juga berkurang ya, hidungnya tersumbat. Kemudian badan terasa letih dan nafsu makan berkurang ya. Kadang juga disertai bersin-bersin ya. Pilek juga ya, batuk pilek. Kemudian juga disertai kadang mual atau muntah-muntah ya. Itu juga termasuk gejala penyakit flu. Nah, untuk pengobatannya ya dapat dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter ya, serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Ya, itu adalah tentang penyakit influenza atau flu. Selanjutnya ada penyakit bronkitis. Ya, penyakit bronkitis adalah infeksi atau peradangan pada saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus juga. Ya, peradangan pada cabang tenggorokan atau bronkus ya. Terdapat infeksi di situ ya yang disebabkan oleh virus, namanya bronkitis. Nah, kemudian gejalanya atau ciri-cirinya yaitu batuk berdahak ya, demam dan sesak nafas ya. Itu adalah ciri-ciri penyakit bronkitis. Pengobatannya yang pertama ini dengan minum obat sesuai dengan resep dokter ya. Biasanya diterapi ini penyakit bronkitis ya. Penyembuhannya perlahan. Kemudian istirahat yang cukup serta mengonsumsi makanan sehat dan bergizi ya. Ini penyakit bronkitis ya, peradangan pada saluran bronkus ya. Bronkus ini berfungsi untuk menyalurkan udara ke paru-paru ya. Nah, di saat penyaluran udara di situ ada peradangan ya. Jadi tidak lancar ya, maka bisa sesak nafas ya. Itu namanya penyakit bronkitis. Selanjutnya ada penyakit tonsilitis. Ini belum dibahas di pembelajaran yang pertama ya. Tonsilitis itu adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil ya, di bagian laring ya, yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Nah, ini ya. Nama penyakitnya tonsilitis ya. Nah, gejala penyakit tonsilitis yaitu membesarnya tonsil ya,
tonsilnya membesar sehingga menimbulkan rasa sakit ya ketika makan ataupun minum ya, karena tonsilnya besar ya, jadi mengganjal ya, mengganjal makanan yang masuk atau minuman yang masuk ya, jadi di tenggorokan terasa sakit. Nah, selain itu juga terdapat ciri-ciri muncul selaput putih di sekitarnya ya, itu adalah gejala penyakit tonsilitis. Kemudian pengobatannya, nah pengobatannya dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter ya, serta mengonsumsi makan makanan yang bersih ya, harus makanan yang sehat ya. Ini hindari makanan ringan ya, atau bisa kita sebut ciki ya. Nah, ini bisa memperburuk penyakit tonsilitis ini ya. Oke, lanjut lagi ke penyakit pneumonia terakhir ya. Penyakit pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus. Bronkiolus ini cabang bronkus ya, cabang bronkus dan alveolus ya, karena infeksi bakteri ya, peradangan di bagian alveolus ya, di tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di situ terdapat peradangan ya, namanya penyakit pneumonia, disebabkan karena infeksi bakteri. Nah, nama bakterinya ya kemarin sudah dijelaskan ya, Diplococcus ya, pneumonia ya, itu nama bakterinya. Kemudian gejala penyakit pneumonia yaitu batuk dengan dahak berdarah ya, berarti batuknya disertai berdarah ya, ada darahnya keluar. Kemudian sesak nafas, nyeri pada dada, dan demam tinggi ya, itu gejala atau ciri-cirinya ya, ciri-ciri penyakit pneumonia. Kemudian pengobatannya, nah, pengobatan penyakit pneumonia itu dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter ya. Ini juga pengobatannya secara terapi ya, perlahan-lahan. Oke, itu adalah berbagai macam ya penyakit pada organ pernafasan ya. Tadi ada asma ya, influenza, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Nanti di pembelajaran selanjutnya juga nanti ada berbagai macam penyakit lagi selain penyakit ini ya. Oke, untuk tugas kalian hari ini silakan kalian buka halaman 105. Ayo berlatih ya, dan kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1 ya, kalian perhatikan gambarnya ya. Ada gambar paru-paru, kemudian ada gambar ya trakea atau batang tenggorokan, kemudian ada bronkus atau cabang tenggorokan, kemudian ini ada bronkiolus ya, dan alveolus. Nah, kalian isi ya, kalian jawab. Yang A, apa nama organ yang ditunjuk? Nah, ini ya, namanya apa yang bercabang ini ya, yang bercabang 2 ini namanya apa? Kanan dan kiri ya, organnya namanya apa? Kemudian fungsi organ tersebut, fungsi organ ini ya, yang bercabang ini, fungsinya untuk apa? Kemudian penyakit yang dapat menyerang organ ini ya, namanya penyakit apa ya, yang bisa menyerang organ yang bercabang 2 ini. Kemudian yang D, tuliskan penyebab dan ciri-ciri penyakitnya ya. Kalian tulis ya. Kalian bisa tulis di buku pena langsung atau bisa kalian tulis di buku tulis masing-masing ya. Nomor 2, isilah nama penyakit pernapasan pada kotak kosong berikut berdasarkan ciri-ciri penyakit yang dijelaskan. Oke ya, berarti ada ciri-ciri penyakit yang dijelaskan dan kalian isi penyakit apa ya, terkait dengan penjelasan penyakitnya. Yang pertama,
Yang A ya, ciri-cirinya penderita mengalami sakit kepala atau pusing, kemudian demam dan hidung tersumbat ya. Kira-kira itu ciri penyakit apa? Kalian isi di sini ya. Kemudian yang B, penderita mengalami kesulitan saat bernafas disertai batuk-batuk. Kemudian penyakit ini disebabkan karena alergi debu. Nah, itu ciri-ciri penyakitnya. Nah, kalian tulis kira-kira itu penyakit apa ya. Dan terakhir yang C, penderita mengalami kesulitan bernapas dan makan. Ya. Amandel mengalami peradangan atau membesar ya, amandelnya membesar atau tonsilnya membesar ya. Kira-kira itu penyakit apa? Kalian tulis di kolomnya. Oke, itu ya, berarti ada 2 soal ya. Kalian kerjakan dengan teliti. Oke, itu untuk pembelajaran daring hari ini ya, untuk kelompok 1. Silakan dikerjakan, dan jika sudah selesai ya, kalian bawa besok paginya ya untuk dibahas bersama-sama. Oke, Ustadz akhiri video pembelajaran hari ini ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.